Hai guys, kembali lagi di YouTube aku. Kali ini mau mereaction hari HIV/AIDS sedunia. Ya, seperti kita ketahui ya guys, 1 Desember itu diperingati Hari HIV/AIDS sedunia. Jadi seluruh dunia termasuk Indonesia memperingati Hari HIV/AIDS tentang bahayanya, cara penularannya seperti apa. Nah, itu banyak juga ya guys orang-orang yang masih peduli, masih concern tentang HIV/AIDS ini, membagikan berbagai kegiatan untuk agar kita itu berhati-hati, waspada untuk menghindari HIV/AIDS. Nah, apa aja sih yang bisa membuat kita itu menjadi penderita HIV/AIDS ataupun ODA ya, orang dengan HIV/AIDS. Nah, ngeri juga ya guys. Ada juga yang simpang siur cara penularannya. Ada juga yang bilang kalau kondom itu bisa juga mengatasi HIV/AIDS. Ada juga yang bilang HIV/AIDS itu nggak bisa sembuh, penyakit seumur hidup karena belum ada obatnya sampai sekarang. Ada juga yang bilang jarum suntik juga bisa menularkan HIV/AIDS. Nah, itu banyak-banyak ya guys. Kita mendapatkan info yang berseliweran dan itu perlu kita tanyakan kepada ahlinya. Seperti berikut ini, aku lagi mendengarkan dialog di salah satu radio dan ikut bertanya juga tentang hari HIV/AIDS ini. Dan aku bertanya nih guys tentang kondom, apakah memang efektif untuk mencegah HIV/AIDS, dan juga bagaimana untuk mereka yang bertato. Nah, sekarang kan juga menjamur ya guys, cewek ataupun cowok itu banyak juga yang memakai tato. Nah, apakah termasuk kalau menggunakan jarum suntik bertato itu bisa juga menyebabkan HIV/AIDS? Nah, ini perlu kita tanyakan ya guys agar kita terhindar dari HIV/AIDS, penyakit yang mematikan yang sampai sekarang ya benar sih memang belum ada obatnya ya kan. Nah, sembari ngemil-ngemil manja, kita simak obrolan seru aku berikut ini. Pertanyaan yang pertama tadi, jarum suntik katanya bisa nyebabin HIV, terus gimana dengan yang bertato, Kak? Oke, jarum suntik atau terinfeksi oleh virus HIV. Oke, gitu Sobat Kreatif. Sebenarnya Kak Virgin ini nggak pengen nyebutin ya Kak ya, apa kelompoknya, karena itu perlu data gitu ya Kak Virgin ya. Kita tapi yang penting Sobat Kreatif jangan sampai melakukan hal yang beresiko gitu ya Sobat Kreatif, kalau nggak pengen tertular atau terinfeksi dari yang namanya HIV/AIDS di Sobat Kreatif. Itu tadi jawaban untuk pertanyaan dari Fajrina Rinan. Terus kita lanjut di Susan Amelia nih, katanya jarum suntik narkoba bisa nyebabin HIV/AIDS, terus gimana ya dengan yang bertato Kak? Betul. Terus kedua, apakah benar-benar efektif kondom bisa untuk mencegah HIV/AIDS saat berhubungan nih Kak? Dan juga karena hari Valentine katanya kondom laku keras katanya. Aduh, mungkin satu-satu dulu kali Kak ya, dari pertanyaan yang pertama tadi, jarum suntik katanya bisa nyebabin HIV, terus gimana dengan yang bertato Kak? Oke, jarum suntik yang dipakai berganti-ganti, nah itu bisa sangat berpotensi sangat tinggi untuk menularkan virus gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan jarum suntik itu dipakai satu orang tidak akan mungkin itu jarum suntik ya. Tapi jarum suntik bisa, tapi dengan catatan jarum suntik itu tidak steril, hanya dipakai bergantian. Nah, itu yang mengakibatkan karena darah ketemu darah. Kalau yang bertato gimana itu Kak? Yang bertato itu kan pakai jarum juga kan, memang sebenarnya, tapi ya itu tadi, kalau misalkan jarumnya itu tidak steril dan jarumnya itu dipakai berganti-ganti, nah itu yang mengakibatkan penularan bisa terjadi. Oke, terus pertanyaan yang kedua nih Kak dari Susan Amelia, terus apakah benar-benar efektif nih kondom bisa mencegah HIV/AIDS nih Kak, untuk karena saat berhubungan, karena itu tadi Valentine katanya kondom laku keras gitu, apakah benar nih Kak, benar-benar bisa efektif gitu? Sampai saat ini
Nah, itu lanjut berikut tadi Pak. obrolan seru aku ya guys. Jadi tentang kondom, ya kan, tentang jarum suntik dan juga tato. Jadi tetap harus waspada ya guys. Walaupun memang katanya kondom bisa Oke, oke, sahabat apa kreatif. namanya Sebenarnya untuk mencegah, tapi bisa juga menjadi apa terjadi kebocoran dan segala macamnya. Dan yang anehnya juga, walaupun kondom sudah banyak dikampanyekan juga, tapi kasus penderita HIV/AIDS ini masih meningkat. Apakah orang tidak memakai kondom atau bagaimana? Nah, itu juga yang bingung ya guys. Yang jelas tetap waspada. Jangan sampai kita mengalami apa penyakit berisiko yang belum ada obatnya sampai saat ini. Selamat memperingati Hari HIV/AIDS sedunia. Tetap peduli, jaga dan lindungi kesehatan keluarga, jaga perilaku kita agar bebas dari HIV/AIDS. Terima kasih dan nonton. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment, dan aktifkan juga notifikasinya agar tahu reaction berita viral apa lagi yang aku ulas selanjutnya. Terima kasih sudah nonton.